Di video kali ini saya ada satu buah trafo buta atau trafo tanpa tulisan. Untuk yang belum paham pasti akan bingung karena kabelnya ada banyak, kabel mana saja yang bisa dipakai, yang untuk ke listrik mana, yang untuk outputnya mana. Oke, langsung saja kita bahas. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi untuk bahan utamanya tentu saja kali ini saya siapkan satu buah trafo. Ini adalah trafo buta yang nggak ada tulisannya sama sekali. Depan belakang ini polos. Dan untuk jumlah kabelnya, jika nanti kalian mendapatkan jumlah kabel yang tidak sama persis seperti yang saya pakai, nggak masalah. Yang penting tahu teorinya. Untuk trafo yang saya pakai ini adalah jenis trafo dari VCD player yang sudah nggak kepakai, VCD jadul yang nggak ada tulisannya, kanan kiri ini polos. Jadi kali ini kita akan menentukan kabel mana yang bisa dijadikan untuk input dan juga output. Trafo ini jenis trafo CT atau non CT. CT itu kepanjangan dari center tap. Dan kabel mana saja yang bisa dipakai, berapa output yang dihasilkan dari masing-masing kabelnya. Oke, langkah pertama, jika kawan-kawan tidak mempunyai multitester, mungkin di video selanjutnya saya akan membahas cara pengecekannya menggunakan mini voltmeter digital. Saya akan buatkan alat untuk pengecekannya. Langkah pertama, kita bisa mencari kabel primer mana, kabel sekunder mana. Kabel primer adalah kabel input yang bisa langsung dicolokkan ke listrik, nanti yang terhubung ke sebelah sini. Oke. Untuk kabel sekunder adalah kabel yang outputnya. Nanti akan kita cek mana kabel primer, mana kabel sekunder. Langkah pertama, jika kalian menggunakan trafo yang hasil bongkaran sendiri, pasti tahulah kabel ke arah ini jalurnya yang mana. Misal, yang merah ini adalah kabel yang ke arah sini. Berarti yang sudah, kalian tidak perlu mencari kabel primer mana kabel sekunder. Ini kan sudah tahu. Tapi masalah yang kedua, bagaimana jika kalian mendapatkan trafo dengan bentukan sudah seperti ini? Tidak tahu kabel inputnya jalurnya yang mana. Kalian bisa melihat dari instruksi di sini, ini kan ada soket. Soket ini sudah jelas, ini adalah kabel output yang ke arah mainboardnya. Berarti yang dua ini adalah kabel primer. Oke? Dan masalah yang ketiga, bagaimana jika kabel ini tidak ada soketnya? Kabelnya terurai semua dan banyak sekali, pasti bingung. Untuk cara paling gampang, saya akan mencontohkan cara pengecekannya menggunakan multitester. Untuk selektornya, kita pasang di skala ohm. Saya geser di angka 200 atau bisa pakai angka 2000. Oke, sekarang di sini ada beberapa kabel dengan warna yang sama. Untuk warna yang sama, biasanya ini saling terhubung. Biru ke biru, kuning ke kuning. Hitamnya cuma satu, mungkin ini adalah CT-nya, kemudian putih, dan di sini ada merah. Kita cek terlebih dahulu untuk yang kabel primer, itu pasti tahanannya paling besar. Kita cek ini tahanannya berapa. Merah ke merah. Tahanannya terbaca 144, sekian. Oke. Kemudian kita cek juga putih ke putih. Cuma 7, sekian. Sekarang kuning ke kuning. Cuma 1,8. Biru ke biru 2, sekian. Sekarang hitam karena cuma ada satu. Kita cek hitam ke semua warna. Hitam ke putih 2, sekian. Hitam ke kuning nggak terhubung. Hitam ke biru nggak terhubung. Coba hitam ke merah. Kita ambil salah satunya saja, nggak terhubung juga. Berarti di sini yang paling besar adalah di kabel warna merah 100, sekian. 150 sekian tadi kalau nggak salah. 140 sekian. Oke, kabel primer adalah kabel yang tahanannya paling besar untuk trafo jenis ini. Ini adalah trafo bekas dari VCD. Kalau trafo dari cas HP itu beda lagi. Biasanya yang besar adalah yang sekundernya. Berarti di sini jelas ini adalah kabel yang bisa kalian colokkan ke listrik. Dua kabel warna merah ini. Ini bisa kita sambung dulu dengan menggunakan kabel steker. Oke, saya sambung dulu. Untuk pemasangannya bebas, kanan kiri bisa dibolak-balik. Ini harus bolak-balik.
Sekarang kita tes trafo ini jenis dari trafo CT atau trafo non CT. Biar lebih jelas, ini mau saya potong dulu. Oke, ini sudah saya kelupas, jadi tembaganya sudah terlihat. Di sini kan ada banyak sekali kabel, kita tes masing-masing warna apakah saling terhubung satu sama lain. Untuk multitesternya saya masih pakai skala ohm di angka 200. Kita tes biru dan biru apakah terhubung. Biru dan biru terhubung. Coba biru ke kuning apakah terhubung. Tidak. Biru ke hitam. Tidak. Biru ke putih juga tidak terhubung. Artinya biru dan biru ini adalah satu jalur. Kemudian kuning. Kuning ke kuning terhubung. Coba kuning ke putih, tidak terhubung. Kuning ke hitam, tidak terhubung. Kuning ke biru juga tidak terhubung. Berarti biru dan kuning ini satu jalur semua. Ini satu jalur, ini juga satu jalur. Sekarang ada putih. Putih ini ada dua. Kita tes, apakah putih ini satu jalur? Oke, putih ini satu jalur. Coba putih ke kuning, tidak terhubung. Putih ke biru tidak terhubung. Putih ke hitam ternyata dia terhubung. Oke, bisa terlihat. Sekarang kita tes yang hitamnya. Hitam ke putih ini terhubung. Oke, hitam ke putih 1 terhubung. Hitam ke putih 2 terhubung. Kemungkinan besar hitam ini adalah jalur dari CT ke warna putih ini. Coba hitam ke kuning, tidak terhubung. Hitam ke biru, juga tidak terhubung. Berarti sudah jelas, hitam ini adalah CT dari dua kabel warna putih. Berarti trafo ini adalah trafo CT. Oke? Ini satu jalur. Ini beda, ini beda. Berarti di sini outputnya ada di warna biru, kuning, dan juga hitam ke putih 1, hitam ke putih 2, dan juga putih ke putih. Sekarang kita sudah tahu ini adalah jenis dari trafo CT. Karena di sini tadi ada satu kabel yang warna hitam, ini cuma satu warna saja, ini terhubung ke salah satu outputnya. Jadi CT-nya adalah di warna hitam, nolnya ada di warna hitam ini. Oke, sekarang saya akan mencontohkan sebelum ini kita colokkan ke listrik untuk mengetahui output voltasenya. Wajib hukumnya kalian cek terlebih dahulu apakah trafo ini masih normal atau sudah bocor. Cara pengecekannya, oh ya, saya contohkan, jika trafo ini bocor, bagian ini kalian sentuh nanti akan nyetrum. Oke, jadi kita harus mengecek. Di sini kan ada dua kabel primer. Kabel primer ini tidak boleh ada yang terhubung ke salah satu warnanya. Nggak boleh ada yang terhubung. Kalau terhubung berarti tandanya bocor. Salah satunya kita cek di sini. Kemudian ini kita cek satu-satu ke masing-masing kabelnya. Tidak terhubung, ini tidak ada tanda yang terbaca. Ke putih yang ini tidak terhubung. Hitam, kuning, kuning, biru, biru. Oke, aman. Yang ini aman. Coba yang satunya. Kita cek satu-satu, aman. Oke, tidak terhubung, tidak terhubung, dan tidak terhubung. Berarti aman. Trafo ini masih aman. Jadi jika kalian colokkan ini nggak mungkin akan kesetrum. Langsung saja kita colokkan ke listrik. 1, 2, 3. Ini fungsinya untuk mengetahui output dari masing-masing jalur perkabelannya. Oke, ini kalian pegang nggak masalah, karena tadi sudah kita tes, jelas nggak nyetrum ya teman-teman, karena tidak terhubung ke kabel primernya, tidak ada kebocoran. Oke, jadi untuk mengecek output voltasenya ini masing-masing berapa, kita setel ke skala AC volt. Saya pakai angka 200. Oke, sekarang kita cek yang warna biru. Oh ya, ini outputnya masih belum murni tegangan DC, ini outputnya masih tegangan AC. Kita cek biru dan biru. Berapa outputnya? Di sini terbaca 10 volt. Oke, berarti yang biru ini outputnya adalah 10 volt AC. Sekarang yang kuning. Tadi kan kuning dan kuning juga satu jalur.
Kuning ini outputnya adalah 12 volt. Jadi jika kalian membutuhkan tegangan 12 volt, kalian bisa pakai yang warna kuning. Jika butuh tegangan 10 volt, kalian bisa pakai yang warna biru. Oke. Sekarang yang putih. Putih ini outputnya berapa volt? Putih ke putih. Ini masih harus bolak-balik. Yang putih outputnya adalah 17,5, 17,5 volt. Jika kalian membutuhkan tegangan 17,5 volt, kalian bisa pakai yang warna putih. Sekarang kita manfaatkan CT-nya. CT-nya yang warna hitam ini. Putih-putih, ini 17,5, berarti yang hitam ke putih 1. Berapa volt? Terbaca 8,5 volt. Coba hitam ke putih 2. 8,5 volt juga. Oke. Jadi sekarang bisa kita simpulkan, jika kalian membutuhkan tegangan 10 volt, bisa pakai yang warna biru, biru ke biru. Jika butuh 12 volt, bisa pakai yang kuning ke kuning. Jika butuh 17 volt, kalian bisa pakai putih ke putih. Jika butuh 8, sekian volt, kalian bisa pakai hitam ke putih 1 atau hitam ke putih 2. Oke, di sini bisa dipahami kan? Tapi tegangan ini saya ingatkan, ini bukan tegangan murni DC. Ini masih tegangan AC yang tidak bisa kalian manfaatkan untuk tegangan DC. Mungkin di video selanjutnya saya akan mencontohkan cara memanfaatkannya biar jadi murni tegangan DC. Saya akan buktikan sedikit bahwa ini masih bukan murni tegangan DC. Saya pakai lampu 12 volt, berarti kita pakai jalur yang 12 voltnya, kabel warna kuning. Kalian lihat, ini masih harus bolak-balik. Oke, ini memang nyala, tapi kurang maksimal. Karena ini masih bukan murni tegangan DC. Nah, ini coba saya balik. Apakah juga nyala? Oke, juga nyala teman-teman. Berarti ini adalah arus bolak-balik yang membuktikan ini adalah tegangan AC, bukan tegangan murni DC. Oke, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Ini tadi adalah sedikit tips bagaimana cara mengecek dan juga memanfaatkan trafo bekas, terutama bekas VCD yang sudah nggak kepakai. Ini tadi adalah jenis dari trafo CT. Jika hitamnya ini tidak ada, berarti ini satu jalur, ini satu jalur, ini juga satu jalur. Ini adalah jenis dari trafo non CT. Tapi karena ada warna hitamnya yang terhubung ke salah satu output, berarti ini adalah kabel dari CT-nya. Oke, jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, see you next video.